Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel YouTube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati saya memohon berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya. Ikuti terus lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom. Jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Bapak Ibu, persiapkan alat tulisnya, juga persiapkan Alkitabnya. Kita memasuki video yang ke-9, video yang terakhir dari pelajaran Alkitab berseri dengan judul Hidup Takut Akan Tuhan Allahmu. Saudara, judul kecil yang hari ini kita akan cermati adalah Takut akan Tuhan melenyapkan ketakutan. Saudara, orang bisa hidup takut kepada Tuhan oleh karena Tuhan sudah membuktikan banyak perkara yang menurut otak kita sudah komplit, sudah sempurna, sehingga orang yang seperti itu akan hidup benar-benar takut kepada Tuhan dan Allahnya dan berani menyerahkan nyawanya dan melenyapkan ketakutan yang hari itu sedang menekan akan kehidupan dia. Saudara, kita saksikan lebih dulu pembacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai dengan yang ke-23. Yang demikian bunyi firman-Nya. Judul bacaannya adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saudara, kita tadi sepakat, sudah sepaham bahwa yang dimaksud hidup takut kepada Tuhan dan Allahnya adalah orang yang sudah dengan sadar apa yang terjadi di dalam kehidupannya adalah semata-mata karena pertolongan Tuhan. Dengan arti kata lain, Tuhan sebagai Sang Pencipta telah berbuat begitu banyak kebaikan di dalam kehidupan kita, sehingga kita memberikan respon yang positif. Bukan cuma kata-kata, tetapi kita mau tunjukkan lewat sikap perbuatan kita bahwa kita mau memberikan respon dengan hidup
tidak melanggar firman-Nya, dengan hidup mau menyenangkan hati Tuhan, dengan hidup mau memuliakan nama Tuhan, dengan menjalankan semua perintah, hukum-hukumnya, dan segala ketetapan Tuhan. Sehingga dengan demikian, apapun kondisi yang sedang kita alami, kita sudah melihat begitu banyak bukti, sehingga di saat-saat yang mencekam sekalipun, yang menekan dan menakutkan, orang yang hidupnya sudah takut kepada Tuhan dan Allah-Nya akan mempercayakan hidupnya sepenuhnya di dalam tangan Tuhan dan mampu melenyapkan ketakutan yang selama ini menghantui akan kehidupan mereka. Saudara, terjadi atas kehidupan para murid. Ketika para murid menyaksikan Yesus ditangkap, Yesus sebagai Tuhan dan gurunya tidak melakukan perlawanan, bahkan dia mati di atas kayu salib, maka gugurlah iman-iman mereka, lemahlah iman-iman mereka, sehingga mereka lari meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan gurunya, dan dengan sedih karena mereka berpikir apa yang sedang dipikirkan oleh mereka sama sekali tidak terjadi. Mereka punya pikiran sebagai manusia, berpikir Yesus yang adalah Tuhan yang selama ini menunjukkan banyak mukjizat, banyak bisa melakukan hal-hal yang ajaib, pastilah akan melakukan perlawanan. Tetapi apa yang terjadi ketika dia ditangkap? Dia tidak melakukan perlawanan apapun. Bahkan mereka yang sedang berpikir Yesus yang adalah Tuhan akan menjadi rajanya orang Israel, membebaskan orang Israel dari penjajahan bangsa asing. Dan itu sirna dan tidak terjadi di dalam kejadian yang saat ini sedang mereka hadapi. Bahkan mereka sementara juga adalah orang-orang yang sedang terancam. Jika mereka diketahui oleh bangsa Yahudi, bukan tidak mungkin mereka juga akan mengalami penderitaan seperti Kristus di atas kayu salib. Oleh karena itu, mereka tinggal di dalam rumah dengan pintunya yang terkunci. Saudara, kenapa orang sekelas para rasul itu harus memiliki iman yang saat itu ada pada titik yang paling rendah? Mereka sepertinya menjadi orang yang pengecut, yang tidak seperti biasanya ketika Yesus Tuhan itu melakukan mukjizat, mereka dengan gagah berani ada di samping Kristus. Dan kita juga berpikir, mereka bukankah adalah orang-orang yang seharusnya memiliki iman yang bisa bertumbuh secara luar biasa, karena mereka secara langsung ada di samping Kristus dan mendengar apa yang diajarkan oleh Kristus kepada orang yang mengikuti Dia. Demikian pula mereka juga menjadi saksinya ketika Yesus Kristus Tuhan menyembuhkan orang sakit, Yesus Kristus Tuhan membuat mukjizat. Bukankah mereka juga berkesimpulan dengan kesimpulan yang sama dan benar bahwa Yesus adalah anak Allah, Sang Mesias yang hidup itu? Sehingga kita pun sedang berpikir, bukankah mereka adalah menjadi pribadi yang sungguh luar biasa, imannya bertumbuh, berkembang, dan menjadi teguh. Sehingga dengan apapun tekanan yang sedang mereka alami, pastilah mereka menunjukkan iman yang luar biasa. Tetapi pada kenyataannya, mereka justru bersembunyi pada sebuah rumah dengan pintu yang terkunci, dan Alkitab menulis mereka takut dengan bangsa Yahudi. Nah saudara, oleh karena mereka sedang punya pikiran yang tidak matching, yang tidak sama dengan pikiran Tuhan. Ketika Yesus Kristus Tuhan menyampaikan penderitaannya, bahwa dia akan mati, dan kemudian pada hari ketiga dia akan dibangkitkan oleh Bapaknya kembali, bukankah Petrus menarik Yesus Kristus ke samping dan menegur dia? Dan dia berkata, Tuhan, itu tidak akan pernah terjadi atas hidupmu. Pastilah Allah membela engkau. Pastilah Allah melepaskan engkau dari segala penderitaan itu. Apa yang terjadi? Yesus Kristus Tuhan justru menghardik Petrus, dan dia berkata, "Enyahlah engkau iblis, sebab engkau adalah batu sandungan bagiku." Sebab apa yang engkau pikirkan adalah pikiran manusia, engkau bukan memikirkan pikiran Allah. Pikiran Allah tidak sama dengan pikiran Petrus dan teman-teman. Pikiran Allah adalah Yesus Kristus datang untuk mempersembahkan
nyawanya sebagai korban tebusan atas dosa-dosa umat manusia di dunia ini, agar setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, inilah pikiran yang masih belum matching. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan mengerti bagaimana cara berpikir para rasulnya, para muridnya. Oleh karena itu Dia menampakkan diri dan tunjukkan bukti. Inilah aku, maka cucukkanlah jarimu ke telapak tanganku, bekas lubang paku ini. Cucukkanlah jarimu ke dalam bekas lubang yang ada di dalam lambungku. Dan dari bacaan yang lain, Yesus Kristus Tuhan pun juga justru mendemonstrasikan bahwa Dia adalah Tuhan yang seperti yang mereka kenal, Tuhan yang suka makan dengan ikan goreng. Nah, saudara, apa yang terjadi? Ketika momentum yang luar biasa ini terjadi, saudara, jangan menjadi seperti Thomas. Thomas saya nilai adalah murid yang pada saat itu sedang menghadapi sesuatu yang kurang baik, kurang beruntung. Kenapa? Karena di dalam ayat ke-22 dikatakan demikian, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, saudara, sesuatu yang berarti, berharga, itu diterima oleh murid yang hari itu berjumpa dengan Kristus, yaitu Roh Kudus, Roh Allah sendiri ada di dalam kehidupan mereka yang akan menuntun hidup mereka jadi benar dan berkenan di hati Tuhan, yang akan mengajarkan seluruh firman yang pernah disampaikan oleh Kristus di dalam kehidupan mereka. Dan pada saat itulah sialnya Thomas tidak ada di tengah-tengah himpunan para rasul, sehingga Thomas yang tidak mendapat secara langsung Roh Kudus dari Kristus. Nah, saudara, lagi-lagi Thomas yang mendapatkan kabar sukacita ini masih tetap berkata, sekali-kali aku tidak akan percaya jika aku belum melihat Dia, sebelum aku mencucukkan jariku ke telapak tangannya, sebelum aku mencucukkan tanganku ke bekas lambungnya, aku sekali-kali tidak akan percaya. Saudara, apa yang terjadi? Yesus yang adalah Tuhan mengerti cara berpikir Thomas kurang lebih sama dengan saudara dan saya. Dia datang kembali untuk buktikan, Thomas, ini adalah aku dan aku hidup. Nah, saudara, setelah peristiwa yang sama seperti itulah, maka terjadilah sesuatu yang berbeda di dalam kehidupan para rasul. Mereka dulu hidup di tengah-tengah ketakutan yang luar biasa, karena mereka takut ketahuan oleh bangsa Yahudi bahwa mereka adalah murid daripada Kristus. Mereka takut teraniaya, mereka takut juga disalibkan. Tetapi setelah mereka menyaksikan, mereka mulai ngerti tentang kitab suci, mereka mulai ngerti tentang apa yang dikatakan oleh Kristus, bahwa apapun yang dikatakan oleh Kristus yang menurut pikiran manusia, pikiran para rasul itu mustahil, bagi Kristus tidak ada perkara yang mustahil. Semua apa yang Dia katakan tergenapi di dalam kenyataan hidup sampai saat ini. Sehingga mereka pun teringat ketika Yesus Kristus Tuhan sempat berkata kepada mereka, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walaupun dia sudah mati. Nah, saudara, firman Tuhan ini yang menjadi pegangan dan jaminan bagi para rasul untuk mereka melenyapkan ketakutan yang selama ini menghantui mereka. Dan mereka mulai membuka pintu rumahnya dan mereka memberitakan Injil Yesus Kristus Tuhan dengan gagah dan berani, tanpa ada perasaan takut lagi mereka untuk dibunuh, disesah, dan bahkan dipenjarakan oleh bangsa Yahudi. Mereka hanya satu tujuannya, jika aku mati, maka aku yang mati oleh karena nama Tuhan Yesus, Dia akan menggantikan nyawaku kembali. Dia akan membangkitkan aku kembali, sama seperti Kristus yang sudah bangkit. Demikian pula setiap kita yang mengasihi Dia, yang percaya kepada Dia, juga akan dibangkitkan sama seperti Kristus sudah dibangkitkan. Sehingga dengan demikian, orang-orang yang takut hidupnya akan Tuhannya, yang mengerti secara persis siapakah Tuhannya, dan yang tahu bagaimana Yesus sebagai Tuhannya memperlakukan di dalam hidupnya, akan menjadi orang-orang yang sungguh bukan hanya dia berani mempertaruhkan
nyawanya, tetapi mereka berani berlaku total untuk membela kebesaran nama Kristus, serta melenyapkan segala ketakutan di tengah-tengah ancaman yang mematikan. Oleh karena itu, saudara, para rasul mulai menyebar, mulai dengan keberanian memberitakan Injil Yesus Kristus Tuhan tanpa dihinggapi, tanpa dihantui dengan perasaan takut mereka disiksa, mereka disesah, mereka dibunuh, tetapi mereka tetap dengan keyakinan, jika aku mati, Yesus yang adalah Tuhanku akan menghidupkan aku kembali. Sehingga dengan demikian mereka dimampukan melenyapkan ketakutan yang selama ini menghantui kehidupan mereka, karena mereka menyaksikan dengan mata dan kepala sendiri bahwa Yesus yang mati sudah bangkit. Sehingga dengan demikian, sesuai dengan janjinya, maka orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga akan dibangkitkan sama seperti Kristus telah bangkit. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.